Melihat kulitnya yang mulus dan warna kuning cerah terpampang di gerai supermarket, terkadang suka salah mengira jika buah ini dikirim dari luar negeri alias impor. Yap, pisang cantik ini justru made in Indonesia loh. Saya ajak Anda menuju kebun sekaligus tempat pembibitan pisang jenis Cavendish ini di Raja Basa Lama, Waikambas, Lampung Timur. Jangan kaget kalau berkunjung ke sini, karena kebunnya bukan cuma luas, tapi luas banget. Di tanah seluas 3.500 hektar ini, sebagian besar lahannya ditanami pisang, dan pisang. Pisang jenis Cavendish dipilih karena secara bentuk dan rasa termasuk populer. Cavendish berasal dari nama penemu varietasnya, seorang Duke of Devonshire, Inggris pada abad ke-19 yang juga ahli hortikultura. Untuk menghasilkan kualitas dan kuantitas pisang yang konsisten, digunakan sistem kultur jaringan. Lewat kultur jaringan pula, penyakit atau virus yang menyerang tanah dan pohon pisang seperti fusarium bisa ditanggulangi. Gak cuma manusia aja yang bisa bikin bayi tabung, tapi ternyata pohon pisang juga. Jadi ini yang berasal dari satu indukan pisang yang bagus dan dia bisa menghasilkan sampai sekitar 1.500 tanaman pisang baru. Kayak ini nih contohnya. Dan tentunya dia sudah dipilih dari yang berkualitas bagus, tahan terhadap penyakit dan bisa menghasilkan produksi buah yang banyak. Bibit unggul. Dalam keadaan bebas mikroorganisme, bibit pisang atau plantlet dibesarkan selama 8 minggu dalam media agar-agar yang sudah diberi garam mineral. Jika sudah tumbuh akar, plantlet dibersihkan dan siap dipindahkan ke dalam polybag dan ditempatkan di nursery. Jika tanaman sudah berumur 1 tahun, baru dipindah ke lahan. Jantung atau bunga jantan harus dipotong saat sisir sudah terbentuk, agar bobot tandan meningkat dan mengurangi penularan penyakit oleh serangga penghisap madu. Kulit buah yang mulus jadi nilai jualnya. Makanya tandan harus ditutup kertas agar terhindar dari serangga dan sinar matahari. Pisang termasuk tanaman yang membutuhkan banyak sinar matahari. Tapi untuk hasil optimal, penyiraman dan pemberian pupuk harus tetap diperhatikan. Setahun setelah ditanam, pisang siap dipanen. Dengan sistem hitung tanam, setiap hari selalu ada saja pisang yang bisa dipanen. Tapi ada yang menarik nih di prosesnya. Sekarang kita mau lihat cara panen pohon pisang. Tapi janji jangan kedip karena ini akan cepet banget. Oke? Oke, Pak. Nah, ya. Nah, jadi kalau sudah diambil pisangnya nggak boleh langsung jatuh ke tanah. Jadi butuh semacam matras supaya dia nggak bocil-bocil kulitnya dan tetap mulus. Lanjut, Pak. Satu tandan bisa menghasilkan pisang sampai 40 kg. Tidak heran kalau butuh kekuatan ekstra untuk membawanya di pundak. Dalam sehari tak kurang dari 2.500 tandan pisang dipanen. Tandan lalu dikumpulkan dan digantung di rel khusus dan ditarik sampai ke rumah produksi. Jadi ini ceritanya dapat berapa kilo di belakang? Ada satu tandan 30 kilo sampai 40 kilo. Ada berapa tandan? 20 tandan. 20 tandan berarti akan narik sebesar 6 kuintal. Berapa jauhnya, Pak? 2 kilo. 2 kilo. Debus nih berarti ya? Ya, gitulah kira-kira. Ayo Pak, tarik! Sekali tarik bisa sampai 4 km jauhnya. Sebuah perlakuan khusus agar pisang tetap cantik sampai ke tangan konsumen. Ujung bunga yang mengering dibersihkan, diukur diameter dan panjangnya, lalu dipotong persisir dan dicuci dengan air bersih. Pisang juga disortir sesuai ukuran dan ditimbang. Sebelum dikemas, pisang disemprot dulu dengan fungisida dan diberi stiker. Nah, kalau sudah ditempeli label seperti ini berarti dia sudah melalui proses yang panjang dan sah untuk bisa dikonsumsi. Tapi belum bisa dimakan sih, karena harus dimatengin dulu. Pisang memang dipanen ketika buahnya masih berwarna hijau. Buah akan bisa matang dengan sendirinya ketika sudah dipetik dari pohon. Dari Lampung, pisang dikemas dan siap dikirim ke Jakarta untuk melalui proses pematangan. Nah, di pabrik ini pisang didinginkan dalam suhu 15-16 derajat dan diberi gas etilen untuk mematangkan buahnya. Suhu yang dingin berfungsi untuk menjaga kulit pisang tetap cantik dan buah tidak cepat busuk. Karena kita maunya setiap hari orang Indonesia itu minimal makan dia 1 buah gitu, 100 gram buah. Karena 1 buah sandra itu identik dengan 100 gram ya rata-rata kalau kita. Tapi kan saat ini sesuai dengan riset yang pernah kita baca itu masih jauh sekali konsumsi buah di Indonesia. Padahal kita tahu Indonesia sendiri adalah negara agriculture di mana
buah apapun ada di sini gitu dibandingkan dengan Thailand, tapi secara industri kan kita juga belum semaju seperti di Thailand gitu. Tuh, buahnya sudah berubah kekuningan dan kelihatan cantik kan? Siap untuk diborong konsumen di supermarket. Pisang Cavendish nan cantik ini dijual Rp12.000 per kilonya. Pisang Cavendish dikenal dengan kulitnya yang tebal, aroma yang harum, serta tingkat kemanisan yang pas di lidah. Tahukah Anda, selain enak dan mengenyangkan, pisang punya banyak manfaat. Mau tubuh lebih langsing tapi nggak mau lapar, makan pisang aja. Untuk yang suka berolahraga, pisang bagus untuk menambah stamina dan menguatkan otot. Kandungan dopamin dan serotonin bisa membantu meningkatkan mood dari bete jadi happy. Tanah Indonesia yang begitu kaya bisa menyajikan buah dengan nilai kebaikan gizi yang bisa dinikmati setiap saat. Jadi jangan lupa menambahkan menu buah dalam porsi makan Anda untuk hidup yang lebih sehat. Kelly Karenina, Ivan Batara, Lampung dan Jakarta.